Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin naim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bid-din wa salaka tariqal hidayah, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin wa in tubduna nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini tentu khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah agar senantiasa berikhtiar zahir dan batin, yaitu untuk mencapai derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa tersebut. Sebab Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran yang sering sekali diucapkan oleh para ulama, para ustadz dan lain sebagainya, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Maka kemudian setelah itu marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya agar kita tersambung kepada Rasulullah, sehingga ketika kita tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika rindu muncul di dalam hati kita, maka ketika kita rindu, maka yang dirindui itu juga rindu kepada yang merindu tersebut. Maka kita bangun untuk tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah, khususnya pada hari Jumat ini yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu induk hari, yang memang bahwa hari Jumat ini punya keistimewaan yang luar biasa di dalamnya. Dan juga mengapa kita perlu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya salawat itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disebutkan ketika zakat, maka Allah tidak mengeluarkan zakat. Ketika Allah perintahkan kita solat, Allah tidak solat. Ketika Allah perintahkan kita untuk pergi haji dan umrah ke tanah suci Mekah, tetapi Allah tidak berhaji dan berumrah. Tetapi ketika Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah yang lebih dahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, yaitu bakhiltu man zukirtu indah falam yusalli alayya. Rasulullah katakan, orang yang paling pelit itu, orang yang paling kikir itu adalah ketika disebutkan namaku di sisinya, tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Mengapa? Karena salawat itu yang kita ucapkan itu agar kita tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya juga akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebelum seseorang melaksanakan sembahyang, maka secara syariat ada 7 kaifiat zahir yang mesti dia harus ketahui. Maka sebelum kita sembahyang, ada 7 kaifiat zahir yang mesti harus kita ketahui. Apa dia? Yang pertama adalah seseorang itu sebelum dia melaksanakan sembahyang, maka wajiblah dia mengetahui berkenaan dengan mengetahui syarat wajib sembahyang tersebut. Yang kedua adalah mengetahui syarat sah sembahyang tersebut. Yang ketiga yaitu mengetahui rukun sembahyang tersebut, yaitu paling tidak rukun 13 tersebut. Lalu yang keempat, sebelum orang melaksanakan sembahyang itu juga dia mesti harus mengetahui perkara sunnah ab'ad. Ab'ad yaitu sunnah yang sangat penting untuk dilakukan di dalam sembahyang, yang kalau tertinggal sunnah ab'ad tersebut, maka kita sunnah untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Lalu yang kelima, yaitu seseorang itu juga mesti harus mengetahui tentang sunnah hayat, yaitu sunnah yang tidak begitu penting, sehingga ketika dia tertinggal atau terlupa dalam melaksanakan sembahyang tersebut, maka dia tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Lalu yang keenam, yaitu sebelum kita sembahyang tersebut, maka mestilah kita harus mengetahui perkara-perkara yang makruh di dalam sembahyang tersebut. Lalu yang ketujuh, yaitu kaifiat yang ketujuh, sebelum kita sembahyang tersebut, maka juga kita mesti harus mengetahui tentang perkara yang membatalkan dalam sembahyang tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah seseorang itu mengetahui 7 kaifiat zahir yang harus dia ketahui sebelum melaksanakan sembahyang tersebut, maka di samping 7 kaifiat zahir tersebut, maka kesempurnaan sembahyang tersebut juga ditentukan oleh kekhusyukan seseorang itu dalam melaksanakan sembahyang tersebut. Maka inilah yang hendak akan kita bahas pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, yaitu berkenaan dengan khusyuk dalam sembahyang tersebut, yang akan kita kaji melalui 2 jalan, yaitu jalan syariat dengan jalan hakikat. Mengapa perlu dikaji khusyuk ini pun berdasarkan jalan syariat dengan jalan hakikat? Seumpamanya ketika tuan-tuan pergi ke pasar, lalu ketika sampai di pasar itu, lalu melihat ada orang yang menjual buah durian atau buah rambutan, maka tuan-tuan pun beli 1 kilo buah durian. Maka ketika tuan-tuan membeli 1 kilo buah durian itu, maka pertanyaannya adalah, apakah tuan-tuan ingin makan kulitnya atau ingin makan isinya? Maka saya yakin, seyakin-yakinnya tuan-tuan akan mengatakan, ketika saya membeli rambutan tersebut, saya ingin memakan isinya. Tetapi hukum yang berlaku ketika tuan-tuan ingin mendapatkan isi buah rambutan itu, maka hukum yang berlaku adalah tuan-tuan mesti harus lewat kulitnya. Ketika buka kulit, maka barulah sebenarnya saat itu ketemu dengan isi rambutan tersebut. Maka sesungguhnya kulit itu menjadi jalan untuk sampai kepada isi. Maka begitulah juga sesungguhnya ketika kita mengkaji tentang khusyuk di dalam sembahyang tersebut, maka kita wajib mengkajinya dengan jalan syariat, dengan jalan hakikat. Sebab kulit itu adalah syariatnya, dan isi itu adalah hakikatnya, dan syariat itu adalah jalan untuk sampai kepada hakikat tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi yang disebutkan oleh khatib, setelah tuan-tuan memahami tentang 7 kaifiat zahir sebelum melaksanakan sembahyang, lalu salah satu penentu solat atau sembahyang kita itu sempurna, maka kita solat itu mesti dalam keadaan khusyuk. Maka jalan syariat juga menentukan apa tanda-tanda atau kriteria atau standar orang itu dikatakan khusyuk dalam sembahyang tersebut.
Tetapi ingatlah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jalan syariat ini sebenarnya menjadi jalan untuk sampai kepada hakikat. Sebagaimana tuan-tuan membeli buah rambutan tadi, membeli buah rambutan itu adalah untuk memakan isinya, tetapi untuk dapat isi mesti tuan-tuan lewat kulit atau membuka kulitnya. Maka jalan syariat juga memberikan paling tidak ada 6 kriteria. Ketika ada kriteria itu pada kita ketika kita melaksanakan sembahyang, maka jalan syariat mengatakan bahwa kita sesungguhnya sudah khusyuk melaksanakan sembahyang berdasarkan jalan syariat. Apa dia yang pertama? Yang pertama adalah hudurul qalb. Apa itu hudurul qalbu? Hudurul qalbu itu adalah ketika seseorang itu sembahyang, maka hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang tersebut. Maka apabila sesekali dia terpaling hatinya daripada Allah, ketika dia membacakan takbir Allahu Akbar, lalu membacakan surah Al-Fatihah, lalu saat itu hatinya terpaling kepada Allah, maka cepat-cepat dia balikkan hatinya itu kembali kepada Allah, maka itu sudah masuk tingkat pertama yang disebut sebagai hudurul qalbu, yaitu mampu menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, atau kriteria yang kedua yang diberikan oleh jalan syariat yang menyatakan bahwa kita itu khusyuk dalam sembahyang tersebut, yaitu disebut sebagai tafahhamul ma'ani. Tafahhamul ma'ani itu adalah ketika kita sembahyang tersebut, maka apa yang kita ucapkan tersebut kita paham dengan apa maknanya atau apa artinya. Maka ketika tuan-tuan ketika memulai sembahyang lalu mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, maka di dalam hati tuan-tuan mengatakan Allah itu sesungguhnya maha besar, maha agung. Ketika membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati tuan-tuan mengatakan dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ketika paham apa yang diucapkan, yaitu bahasa Arab tersebut atau bahasa Al-Quran tersebut, tetapi juga mengerti dengan maknanya atau terjemahnya, maka bagi jalan syariat tuan-tuan sudah mulai menapaki untuk sampai kepada kekhusyukan tersebut, yaitu disebut sebagai tafahhamul ma'ani tersebut. Lalu kriteria yang ketiga yang diberikan oleh jalan syariat yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah khusyuk dalam sembahyangnya adalah yaitu al-ijlal wa ta'zim, yaitu memenuhi hati dengan perasaan yang mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia sembahyang tersebut, dia penuhi hatinya dengan rasa mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu orang naik tingkat yang ketiga, yaitu untuk sampai kepada puncak kekhusyukan dalam sembahyang pada tingkat syariat yang diberikan oleh orang-orang syariat. Lalu yang keempat, kriteria yang keempat yang menunjukkan seseorang itu sudah khusyuk dalam sembahyangnya, yaitu haibah. Haibah itu adalah melatih hati kita untuk merasakan ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sembahyang. Kalau kita itu sembahyang hanya sekedar sembahyang atau sembahyang hanya sekedar menutupi kewajiban saja, maka saat itu ada rasa ketakutan yang muncul di dalam hati kita kalau sembahyang kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika haibah itu hadir di dalam hati kita, ketika rasa takut itu muncul dalam hati kita, kalau sembahyang kita ini tidak diterima oleh Allah, kalau kita sembarangan dalam sembahyang tersebut, maka saat itu kita naik tingkat keempat untuk sampai kepada kekhusyukan dalam sembahyang dan yang diberikan oleh jalan syariat tersebut. Lalu yang kelima, yaitu haya. Apa itu haya? Haya itu adalah muncul rasa malu.
Ketika orang sudah sampai pada tingkat haibah, yaitu merasa takut kepada Allah kalau sembahyangnya ini tidak diterima oleh Allah, sehingga saat itu muncullah dalam hatinya yaitu rasa haya atau rasa malu kepada Allah kalau dia tidak sembahyang itu dengan penuh kesempurnaan. Maka saat itu tuan-tuan sudah sampai kepada tingkat yang kelima, yaitu sampai kepada tingkat puncak tertinggi dalam kekhusyukan yang diberikan oleh jalan syariat. Lalu ketika sampai pada tingkat haya itu, maka saat itu muncullah keyakinan di dalam hati tuan-tuan, yaitu yakin bahwa sembahyang yang dikerjakan oleh tuan-tuan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirkan hudurul qalbu, lalu tafahamul ma'ani, lalu al-ijlal wa ta'zim, haibah, haya, lalu sampai kepada puncak kekusukan yang diberikan oleh jalan syariat, yaitu yakin seyakin-yakinnya bahwa sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika 6 perkara tadi, 6 standar tadi sudah kita lakukan dalam sembahyang kita, maka saat itu sembahyang kita itu dikatakan khusyuk bagi jalan syariat ketika kita melaksanakan sembahyang tersebut. Akan tetapi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika tuan-tuan membeli sekilo rambutan di pasar, tuan-tuan tentu bukan ingin memakan kulitnya, tetapi ingin memakan isinya, sebab kulit itu hanya jalan untuk sampai kepada isi daripada buah rambutan tersebut. Maka sama pula ketika kita membahas tentang khusyuk ini, maka standar yang diberikan oleh jalan syariat tadi, sesungguhnya dia menjadi jalan untuk sampai kepada khusyuk yang sebenarnya, yang akan kita kaji pula melalui jalan hakikat tersebut. Maka saya sering mengatakan pula dalam kajian-kajian, seperti gelas tanpa air. Gelas tidak ada air maka akan kosong, air tidak ada gelas maka akan tumpah. Baru ketika serasi antara gelas dengan air, maka saat itulah baru air itu bisa diminum dengan sempurna. Syariat tanpa hakikat maka akan kosong, hakikat tidak bersyariat maka akan sesat dalam pandangan banyak manusia. Maka ketika mengkaji tentang khusyuk ini, maka orang-orang hakikat pun menganalisa. Lalu dia menganalisa, kalaulah seandainya khusyuk itu hanya disandarkan kepada tafahamul ma'ani, yaitu ketika mengucapkan ayatnya lalu paham maknanya, maka orang hakikat mengatakan kalau begitu seluruh orang Arab itu pasti akan khusyuk, sebab mereka paham dengan apa yang mereka ucapkan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang Arab itu juga khusyuk, bermakna bahwa tafahamul ma'ani atau jalan syariat tadi dia menjadi jalan untuk sampai kepada kekhusyukan sebenar-benar khusyuk yang diberikan oleh jalan hakikat tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sesungguhnya khusyuk, sebenar khusyuk yang diberikan oleh jalan hakikat? Lalu sebenarnya jalan syariat, atau boleh kita sebut sebagai zahirnya solat, yaitu sembahyang tersebut, atau yang dikerjakan oleh raga kita yang mampu dilihat tersebut, maka sesungguhnya itu adalah zahirnya sembahyang, atau bisa kita sebut sebagai zahirnya khusyuk tersebut. Tetapi khusyuk dalam pandangan hakikat, khusyuk itu adalah artinya ingat. Orang hakikat memahami bahwa ingat dalam sembahyang itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar ingat, tetapi ingat kepada Allah itu sampai kepada tingkat ingat kepada Allah setelah tidak ingat lagi kepada selain Allah. Inilah sesungguhnya khusyuk, sebenar khusyuk yang diberikan oleh jalan hakikat tersebut. Bahwa khusyuk itu artinya adalah ingat, tetapi ingat itu adalah ingat kepada Allah, yaitu ingat sampai kepada tingkat ingat kepada Allah setelah tidak ingat kepada selain Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga ketika orang sampai kepada tingkat ini, yaitu ingat kepada Allah, sampai kepada tingkat ingat kepada Allah itu tidak ingat lagi kepada selain Allah, maka saat itu seseorang itu akan hancur jasadnya. Maka yang berlaku di dalam sembahyang itu adalah ruhnya, bukan lagi jasadnya, tetapi yang berlaku di situ adalah ruhnya tersebut. Maka itu di dalam Al-Quran Allah berfirman berkenaan dengan khusyuk ini, yaitu Allah berfirman, Nauzubillahi minasyaitonir rajim, khasyian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allakum yatafakkarun. Yaitu khasyian, khusyuk itu yaitu tertunduk sampai hancur, terbelah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka itu berpikir. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang hakikat menyatakan bahwa khusyuk, sebenar khusyuk itu adalah ketika jasadnya hancur, lalu yang berlaku ketika dia sembahyang itu adalah ruhnya, maka tentu tuan-tuan akan bertanya, bagaimana caranya ketika sembahyang itu, saat itu yang berlaku adalah ruh kita tersebut, bukan lagi jasad tersebut. Maka orang hakikat pun memberikan titian, memberikan jalan kepada kita untuk sampai kepada tingkat jasad itu hancur dan ruh yang berlaku di dalam sembahyang tersebut. Maka di dalam sembahyang itu ada 3 hukum yang berlaku. Yang 3 hukum ini tidak boleh dipisahkan, dia mesti harus setali 3, yaitu hukum kauli, hukum fi'li, dan hukum qalbi. Hukum kauli itu adalah hukum perkataan. Lalu ketika tuan-tuan ingin takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar atau membaca surah Al-Fatihah, maka itu masuk dalam hukum yang pertama, yaitu hukum kauli tersebut atau yang disebut sebagai perkataan tersebut. Maka ketika tuan-tuan mengangkat tangan ketika takbir, lalu bergerak raga tuan-tuan ketika sujud, iktidal, duduk antara 2 sujud, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, maka itu masuk dalam hukum yang kedua yang disebut sebagai hukum fi'li atau perbuatan. Tetapi ada satu lagi hukum yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu hukum qalbi, yaitu hukum yang berkenaan atau berhubungan dengan kalbu kita yang di dalam. Yang hukum kalbu itu orang hakikat memberikan 7 perkara di dalamnya, yaitu qasad, ta'rad, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, sampai kepada tingkat tertinggi yaitu tabdi tersebut. Maka sebelum orang memahami, setelah dia memahami tentang jalan syariat, ada 6 kriteria orang untuk khusyuk, maka jalan hakikat pun tetap wajib kita telusuri, bahwa ketika ingin kita sampai kepada puncak kekhusyukan tersebut, maka kita juga mesti harus memahami berkenaan dengan qasad, ta'rad, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, dan tabdi sampai pada puncak tertinggi, yaitu tabdi tersebut, yaitu menjadi hamba Allah, sebenar-benar hamba Allah, bukan lagi menjadi hawa nafsu. Maka ketika sampai pada tingkat tabdi tersebut, maka saat itu seseorang itu akan sampai kepada puncak sebenar-benarnya khusyuk, yaitu tersambung hatinya kepada Allah. Sedikit pun ia tidak teringat kepada selain Allah. Dia sampai kepada tingkat ingat sebenar-benar ingat, yaitu ingat kepada Allah, sampai pada tingkat tidak ingat lagi kepada selain Allah. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eloklah kita lihat satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang hal ini, yaitu pada surah Al-Isra ayat 85. Saat itu Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Saat itu Allah berfirman ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sebenarnya ruh tersebut?" Maka saat itu Rasulullah katakan sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada beliau, yaitu wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka, ya Rasulullah, bahwa sesungguhnya ruh itu adalah urusanku.
Tuan-tuan pergi keluar kota, lalu ditanya oleh orang lain, kenapa bapak si Fulan A, si Fulan B pergi keluar kota? Ada urusan. Maka kita pahamlah bahwa urusan itu adalah pekerjaan. Maka ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa ruh itu adalah urusanku, kata Allah, maka ruh itu adalah pekerjaan Allah, dan jasad itu adalah pekerjaan daripada ruh tersebut. Maka itulah orang hakikat mengatakan bahwa sebenar kusuk itu adalah ketika jasadnya hancur. Maka saat itu ketika dia sembahyang, ketika dia solat, itu yang berlaku itu adalah ruhnya. Ketika ruhnya itu yang berlaku di dalam sembahyang tersebut, maka pasti saat itu solatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita seluruhnya, seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk sampai kepada tingkat khusyuk sebenar-benar khusyuk, yaitu lewat melalui jalan syariat. Ada 6 kriteria yang diberikan oleh jalan syariat sebagai jalan untuk sampai kepada khusyuk pada jalan hakikat. Maka mudah-mudahan kita benar-benar sampai kepada puncak ketika kita sembahyang, maka saat itu jasad kita hancur dan ruh itulah yang berlaku dalam sembahyang tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insan bi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa siris sari bisar asma'i was sifati. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqu qailin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.